Di video kali ini saya akan membagikan kembali analisa 5 saham yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRIPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 18 sampai 21 Agustus 2026. Langsung kita mulai dari BRIS ya. Untuk BRIS di sini sangat bagus ya. Masih bisa dikatakan bagus karena dia sedang sideways di area demand atau area base buy-nya. Dan secara teknikal juga cenderung reject ya di area base buy-nya. Atau jika kita tarik sebuah support, maka kita akan mendapatkan area support di angka 1765. Jadi ya sebenarnya area support ini juga area support yang penting ya. Cuman yang saya pakai kemarin di area bawah sini, saya pakai yang dari sini ya. Jadi untuk sekarang BRIS akan lebih cenderung sideways di area support 1735 dan juga resisten di angka ini ya 1735 dan juga resisten di angka 1835. Jadi potensi pergerakan BRIS akan lebih cenderung sideways di area ini. Tapi secara teknikalnya arahnya akan lebih cenderung bergerak naik ya karena dia sudah break dari trend line-nya di sini. Jadi kemungkinan di sini dia bergerak sideways untuk akumulasi dulu sebelum nanti dia bergerak naik ke area resistennya. Jadi untuk BRIS view saya masih sama, masih akan bergerak naik ke area target kita atau ke area resist yang pertama di angka sini ya. Resist yang pertama di angka 1835. Jika bisa breakout akan lanjut naik ke resist selanjutnya di angka 1910, yaitu di target pertama kita. Jadi selama BRIS tidak terkena stop loss maka masih aman untuk hold trading plan sebelumnya dengan area entry 1805, target 1910 dan stop loss 1710. Kalau kita cek Broksum hari ini BRIS ya. BRIS secara Broksum asingnya masuk tapi dari big money atau bandar volumenya cenderung keluar. Kita cek satu minggu terakhir, oke YU-nya dari lokal ya. Sedangkan KZAK akumulasi dari asing. Kalau kita cek bulan ini masih sama PDLJ yang jualan ya. Jadi secara Broksum memang tidak bagus ya atau agak jelek. Walaupun ada domestiknya yang beli tapi bisa dikatakan jelek ya. Cuman secara teknikal saya masih positif. Masih akan bergerak naik apalagi beberapa big banks ada inflow ya. Jadi kemungkinan nanti jika big banks-nya jalan, BRIS juga akan terkena dampaknya. Jadi untuk BRIS selama di atas support 1735 menurut saya akan lebih cenderung bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman sangat bagus ya. Sesuai dengan analisa kita di minggu sebelumnya, analisa saya dia akan turun dulu ya ke area demand atau area support, yaitu 4110 sampai 4270 dan terbukti dia turun ke area ini, dan setelah mencapai area ini, dia mulai menandakan adanya candle rejection. Jadi view-nya masih akan sama, Aman akan lebih cenderung bergerak naik ke resist yang pertama di angka 4630, jika bisa breakout akan lanjut ke resist selanjutnya di angka 5000. Kita cek Broksum apakah ada akumulasi. Secara Broksum kita kategorikan dalam netral aja ya. Netral di sini di bulan Agustus netral. Bulan sebelumnya oke ada distribusi dari ZP. Di hari Jumat masuk kategori distribusi. Oke, ZP di sini punya banyak barang ya. ZP yang rutin buangan di saham Aman ini. Cuman teknikalnya walaupun ZP-nya buangan tapi harganya bisa naik, yaitu tetap menjadi catatan ya. Kenapa dia bisa naik walaupun ZP-nya terus buangan. Jadi di sini saya akan cek secara teknikalnya dulu. Teknikalnya dia break dari trend line. Apakah sudah break dari MA? Oke, di sini mencoba break MA 100 ya. Jadi saya masih positif untuk Aman bisa bergerak naik ke area 4600-an. Asalkan bisa bertahan di atas support. Saya pakai support yang di sini juga ya. Support kuncinya di angka 3970. Selama di atas support ini, support kunci, harusnya Aman akan lebih cenderung bergerak naik ke resistennya. Apalagi di sini masih dalam keadaan pola uptrend ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi harusnya dia akan lebih cenderung bergerak naik karena adanya pola uptrend secara second trend-nya. Jadi masih sama view-nya, masih akan lebih cenderung bergerak naik ke resisten di angka 4630. Yang mau entry, usahakan entry di sekitar sini ya, area supportnya 4100-an. Jadi yang mau entry boleh tunggu di sana. Jika tidak masuk ke area 4100 ya kalian skip aja saham ini. Saya lebih suka menunggu di area support ya, karena jika kita FOMO di area atas, potensi
terkena stop loss itu akan lebih banyak ya, karena market sekarang juga kadang merah, sehari merah, besoknya hijau, jadi banyak gocekan ya di 1 minggu terakhir ini. Jadi saran saya lebih baik buy on support daripada buy on breakout di satu saham. Oke, lanjut ke brand, saham yang ketiga. Brand di sini kita cek ya. Oke, brand mencapai area resisten, sempat breakout dan bergerak naik, tapi gak berhasil ya mencapai area 4150. Setelah mencapai area sini ya 3930, dia langsung reject. Jadi di sini saya buatkan view untuk brand, saya tidak akan pakai pola break dari trendline-nya. Saya lebih suka pakai dari pola sideways-nya. Brand di sini bisa kita katakan dia sideways, ada dua resisten. Ini ya, dua resisten di angka 3750 sampai 3930, dan juga ada dua support di angka 3280 sampai 3350. Jadi pergerakan dari brand lebih cenderung sideways di area ini. Dan juga terbukti ya secara historis 1 bulan terakhir, turun, naik, turun, naik. Di sini juga potensi turun dan nantinya akan bergerak naik kembali ke resistennya. Untuk support terdekat kita pakai yang di sini ya. Tetap ada support terdekat di sini ya. Di sini secara line chart-nya kurang lebih di angka 3500. Jadi selama di atas support 3500, brand akan bergerak naik ke resisten di angka 3750. Sini ya. 3750. Tapi jika 3500 di breakdown atau dijebol, brand akan turun ke support 3300 sampai 3200. Jadi untuk brand pantas satu support di angka 3500. Secara Broxum kita cek apakah distribusi oke. Sebelumnya ada akumulasi ya di sini barnya hijau, setelah itu mulai ada distribusi 2 hari terakhir. Di bulan Agustus masih cenderung netral aja ya. Netral, saya belum cek ya apakah Pak PP beli brand. Setahu saya yang dibeli itu masih cuan. Oke, dari asing yang jualan, sedangkan yang beli itu dari asing, sedangkan yang jualan dari domestik. Secara keseluruhan masih netral aja ya, jadi belum ada broker summary yang cukup menarik. Hari ini masih distribusi. 1 minggu terakhir juga harusnya distribusi ya. Oh, netral ya di sini. Oke. Jadi secara Broxum masih netral, jadi sangat mendukung pergerakan sideways-nya. Jadi potensi pergerakan brand akan lebih cenderung sideways di area support dan resistennya. Pantau aja. Yang mau beli di sini ya, beli di sini. Lalu sell-nya di area resisten. Jangan kebalik ya. Ini sell. Oke. Jadi yang mau beli tunggu di area support dan sell nanti setelah mencapai area resistennya. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. BRPT juga harusnya dalam keadaan sideways ya. Support 1800, support kuat. Ada dua resisten di sini, 1950 dan juga 2020. Ini menjadi resist kuat untuk BRPT dan potensi pergerakannya akan lebih cenderung sideways juga. Jadi saya buatkan dua support ya, 1800 dan 1745, lalu dua resisten di angka 1950 dan sampai 2020. Kalau kita lihat di chart yang lebih kecil ya, time frame kecilnya oke, di sini ya. Ada neckline. Jadi jika jebol support, maka akan terbentuk pola double top. Semoga saja tidak jebol ya, sehingga BRPT bisa bertahan di area ini. Jadi view saya untuk BRPT akan lebih cenderung sideways juga ya, sama seperti brand tadi. Turun dulu ke area support. Setelah mencapai support, naik kembali ke area resistennya. Kita cek apakah didukung dari Broxum ya. Kalau ada akum harusnya akan naik dulu. Oke, secara keseluruhan ada akumulasi di sini. Barnya cenderung hijau. Buangan di tanggal 13 kemarin. Hari ini masih akumulasi tanggal 13. Oke, rata-rata yang jualan ini memang broker-broker yang scalper ya. Terlihat AKZP dan yang lainnya, hari ini mereka mulai baik kembali. Ya, jadi ya dihiraukan aja untuk bar merah ini karena itu scalper yang sedang taking profit. Bulan ini masih akumulasi, akan masih punya banyak barang, jadi masih bagus secara Broxum. Jadi view saya untuk BRPT, jikapun turun, itu hanya untuk koreksi saja. Setelah mencapai support nanti dia akan bergerak naik kembali ke resistennya. Apalagi di sini juga membuat pola uptrend juga ya. Seperti ini.
Jadi potensinya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi yang mau entry BRPT tunggu di area support 1800 sampai 1745. Jika masuk area ini kalian bisa entry, stop loss di bawah support 1745 dan target di resisten 1950. Untuk trading plan sebenarnya saya mau buat ya, cuman agak high risk. Saya lebih butuh konfirmasi lanjutannya jika ingin membuatkan trading plan. Jadi daripada nanti terkena stop loss, mending saya tahan dulu. Oke? Intinya kalau kalian mau beli, tunggu di area support dan targetnya di area resisten. Lanjut ke saham yang terakhir ada PTRO yang dimana secara trading plan kita hit 2 ya. Buy on weakness, sini hit, buy on weakness, BOW kita hit, buy on breakout juga kita hit. Jadi happy cuan yang sudah entry di PTRO, kita juga cuan ya di premium. Seperti ini. PTRO kapan ya? Saya bagikan di menu sore. Nah, seperti ini ada yang cuan ya. Jadi kita juga cuan dari PTRO. Oke? Jadi yang mau join kontak saham premium hubungi saya di Telegram ya, mumpung ada diskon sebesar 8% dan terbatas ya sampai 28 Agustus. Oke, kita lanjut ke PTRO. Di sini kita hit ya, happy cuan, yang buy on weakness cuan 6%, yang buy on breakout cuan 4,2%. Di hari Selasa dia turun dulu, hit area pembelian kita, langsung bergerak naik di hari Rabu, dan di hari Rabu juga hit area buy on breakout kita. Jadi yang sudah cuan absen dulu di kolom komentar. Nah, sekarang view PTRO selanjutnya, potensi dia akan sideways juga. Ini dia sudah membuat sebuah support ya di angka 5100. Ini menjadi area sideways dengan resisten di angka 5500. Jadi potensi pergerakan PTRO akan sideways di area, ini saya geser dulu ya, 4800. Oke. Akan sideways di area 5100 yang ini dan juga resisten 5500. Potensi dia akan lebih cenderung naik dulu karena di sini PTRO sedang retest ya ke area supportnya. Terlihat ya, polanya sangat bagus. Pola uptrend ini sangat bagus. Naik, retest, lalu naik, retest, dan potensi naik lagi seperti ini. Jadi untuk PTRO sangat menarik. Jikapun nanti dia turun, maka untuk koreksi saja selama di atas support 5100, maka akan lebih cenderung bergerak naik lagi menguji resisten di angka 5500. Jadi yang mau beli, boleh tunggu di area support 5100 dengan stop loss di bawahnya. Jadi view saya pada PTRO masih akan bergerak naik, asalkan di atas trendline ini ya, dan juga di atas support 5100. Jika support 5100 dijebol, PTRO akan bergerak turun ke area 4800, jadi harus memang pantau support penting di angka 5100. Secara Broxom, apakah distribusi? Oke, sudah mulai ada distribusi ya. Dan distribusi ini itu dari XLXC ya. Saya nggak tahu ini barang nyangkut atau barang retail yang nyangkut atau gimana, tapi kita lihat ya volumenya ini cukup besar. Dan jualannya itu juga di area atas, 5100 kurang lebih. Ya, 5100 di sini. Ini bisa dikatakan area atas, dan juga sepertinya ini bukan sembarangan retail ya. Kenapa? Karena setelah mencapai area 5100 ini, dia langsung bergerak turun. Sini juga 5100, dia langsung bergerak turun. Jadi bisa dikatakan ini bukan retail ya. Jadi kemungkinan ada big money lokal. Sorry, kita cek dulu. Ya lokal ya, big money lokal yang sebelumnya akum, mungkin di bawah atau sudah average down, dan setelah dia BEP atau cuan, dia jualan di area atas. Dan ini juga cenderung pola big money lokal yang jualan ya. Kalau kita lihat, karena di area 5100 ini adalah area resisten kuatnya. Oke, sini area resisten kuat di sini. Jadi wajar jika dia mulai taking profit karena sudah masuk area resist kuatnya. Tapi secara jangka pendek masih akan berlaku view yang tadi ya. Walaupun ada distribusi, tapi view jangka pendek ini masih berlaku. Potensi turun dulu ke area support, setelah mencapai support, dia akan naik lagi ke resisten 5100. Tapi jika jebol support 5100, Petro akan turun ke 4800. Jadi pantau 5100 untuk PTRO. Kira-kira begitu analisanya, semoga membantu. Kesimpulan dari video ini, saya lebih memilih wait and see dulu ya di Konglo. Apalagi buangan 2 hari terakhir ini cukup besar ya, dari asing di konglomerasi. Saya lebih memilih untuk memantau BRIS, aman juga bisa. Dan untuk Konglo 4PP juga bisa dipantau asalkan dia mencapai area supportnya. Jadi saya lebih memilih wait and see sampai ada konfirmasi di area supportnya. Semoga membantu, terima kasih.